Halo hai, apa kabar? Ada saya lagi Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Kemarin kita sudah mendengarkan banyak video-video yang membuat kamu, alhamdulillah ya, puji Tuhannya banyak sekali terbantu karena banyak yang merespon positif dan merasa sukacita ya, merasa senang dengan adanya video-video saya yang bisa membantu perubahan hidup kamu ya, alhamdulillah. Nah, sekali lagi saya kasih tahu bahwa mulai saat ini, kalau tidak ada halangan, kamu akan mendapatkan video seperti ini setiap hari di channel saya. Jadi bagi kamu yang belum subscribe, silakan di-subscribe karena itu akan menguntungkan kamu sendiri di hari-hari ketika saya membagikan materi, kamu langsung ada notification atau pemberitahuan. Oke. Ngomong-ngomong soal penting, ngomong-ngomong soal beruntung, kali ini juga saya ingin membagikan sebuah materi yang membuat kamu beruntung. Betul, kali ini saya akan memberikan materi yang membuat kamu beruntung, karena di hari ini saya akan membuat sebuah video yang merupakan jawaban dari pertanyaan dari video saya yang paling pertama. Nah, bagi kamu yang mungkin baru tahu Pagar Kehidupan, tolong tonton video saya yang paling pertama, yang sekarang sudah ditonton 300.000 orang, alhamdulillah. Video mengenai pertanyaan kenapa mereka beruntung dan kamu tidak. Di video itu saya mengajarkan bahwa intinya kalau kamu ingin berhasil, kalau kamu ingin beruntung, kamu harus fokus kepada keunikan diri. Nah, banyak di antara teman-teman saya di Pagar Kehidupan masih bingung. Bagaimana sih caranya, Mas Bro, kita bisa menemukan keunikan diri? Dan apa bedanya keunikan diri dengan bakat? Apakah keunikan diri sama dengan bakat? Nah itu izinkan saya sebagai sahabat kamu, sebagai juga mungkin teman baik kamu, untuk berdiskusi dan berbicara kepada kamu mengenai apa sih keunikan diri itu, dan apa juga perbedaan antara keunikan diri dengan bakat. Apakah sama? Keunikan diri itu pada dasarnya setiap orang pasti punya. Tuhan yang Maha Besar ini selalu menciptakan seseorang tidak mungkin tidak dilengkapi dengan keunikan diri. Setiap kali orang itu diciptakan dengan tanda kutip kecacatan, di balik kecacatan yang dia punya, dia pasti punya keunikan diri yang lebih unggul dibandingkan dengan orang-orang normal. Nah, keunikan diri itu selalu ada, tapi sayangnya nggak semua orang tahu apa sih keunikan dirinya. Nah, sekarang saya tanya dulu sama kamu. Kamu kalau saya tanya, kamu tahu nggak keunikan diri kamu apa? Coba, kalau misalnya saya tanya sama kamu nih, kamu jawab dalam hati saja, keunikan diri kamu apa? Pasti kebanyakan di antara kamu bakal bertanya, keunikan diri itu apa sih? Keunikan diri itu pada dasarnya adalah segala sesuatu yang unik dari diri kamu, yang ada dalam diri kamu sejak kamu lahir, dan tidak bisa ditiru oleh orang lain. Sekali lagi ya, keunikan diri itu adalah sesuatu hal yang unik dalam diri kamu yang tidak bisa ditiru oleh orang lain dan sudah ada pada diri kamu semenjak kamu lahir. Nah, kalau misalnya saya tanya apa keunikan diri kamu, cara nemuinnya gimana Mas Bro? Sebelum saya memberikan praktek apa itu keunikan diri, saya ingin memberikan sebuah gambaran apakah keunikan diri itu sama dengan bakat atau justru berbeda. Jawabannya adalah sederhana. Bakat dan keunikan diri itu berbeda. Loh kok beda sih? Bukannya sama. Beda. Bedanya seperti apa? Begini. Saya akan memberikan perumpamaan seperti pemain bola. Karena saya suka bola, saya akan memberikan perumpamaan seperti halnya Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Nah sekarang saya kasih perumpamaan begini. Bakat itu adalah segala sesuatu yang dimiliki semua orang secara umum. Contohnya, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi sama-sama berbakat bermain sepak bola. Bambang Pamungkas berbakat sepak bola. Pertanyaannya adalah, apakah Bambang Pamungkas, Lionel Messi, dan Cristiano Ronaldo memiliki karakteristik permainan yang sama? Kalau kamu jujur, kamu akan menjawab tidak. Jelas berbeda, Mas Bro. Nah, perbedaan karakteristik permainan mereka itulah keunikan diri. Kesamaan mereka sama-sama berbakat sepak bola, itu adalah bakat. Ngerti ya? Jadi bakat itu lebih umum, sementara keunikan diri itu lebih spesifik, yaitu hanya kamu yang punya ciri khas. Saya kasih contoh lagi. Antara saya, Aryan Surya, Mario Teguh, sama mungkin Tung Desem Waringin. Sama-sama punya bakat berbicara, itu bakat.
bakat berbicara. Tapi apakah saya dengan Mario Teguh, dengan mungkin Tung Desem Waringin sama? Jelas berbeda. Cara saya berbicara dengan cara Pak Mario Teguh, dengan cara Pak Tung Desem Waringin berbeda. Tapi kita bertiga sama-sama punya bakat berbicara. Jadi jelas ya, perbedaan antara bakat dengan keunikan diri. Nah, yang ingin kamu lakukan adalah, saya ingin kamu bukan menemukan bakat. Saya ingin kamu temukan apa sih yang jadi keunikan diri kamu, supaya kamu bisa gunakan itu untuk menolong banyak orang. Karena rahasianya adalah, manusia itu bisa bahagia dan sukses. Ingat ya, bahagia dan sukses, bukan sukses doang. Manusia itu bisa bahagia dan sukses kalau dia bekerja menggunakan keunikan dirinya, titik. Kalau kamu bekerja menggunakan keunikan diri kamu, kamu pasti bahagia dan lebih gampang suksesnya. Itu pasti. Ya. Dan ciri khas orang yang bekerja tidak menggunakan keunikan diri, ketika hari Senin menjelang, mereka akan berkata, aduh besok Senin lagi, mampus. Ketika besok Jumat, atau hari ini Jumat, mereka akan berkata, thank God is Friday. Asik hari ini Jumat. Cihuy. Apakah kamu seperti itu? Kalau kamu senang dengan hari Jumat dan kamu benci hari Senin, saya punya kabar buruk. Sebenarnya kamu bekerja bukan dengan keunikan diri kamu. Nah sekarang, saya ingin kamu segera menemukan keunikan dirinya dengan menggunakan teknik yang biasa saya lakukan. Seandainya ada teman atau ada orang yang bertanya kepada saya, bagaimana cara menemukan keunikan diri? Ya, tekniknya adalah kamu jawab 2 pertanyaan berikut ini. Sudah siap? Oke. Pertanyaan pertama adalah begini. Apa hal yang kamu suka, yang sering kali kamu setiap hari lakukan dalam bentuk pekerjaan? Pusing? Nah, pertanyaannya gini, saya sederhana lagi deh. Kalau seandainya saya suruh kamu melakukan hal yang kamu sukai, apa sih yang kira-kira kamu bakal lakukan? Mungkin bahasa gampangnya, hal apa sih yang lu suka? Kalau saya tanya hal apa sih yang lu suka, kamu tulis aja 10 di kertas, kira-kira kamu bakal tulis apa? Coba sekarang kamu sambil dengarkan suara saya, atau mungkin sambil menonton video saya, kamu ambil bolpen, kamu ambil kertas, kemudian kamu tulis hal-hal yang gue sukai, dari nomor 1 sampai 10. Tulis sebanyak-banyaknya hal yang kamu sukai itu apa. Ya. Dan kamu lakukan semua hal yang kamu sukai itu setiap hari. Betul, setiap hari. Nah, di sini nih, ini dia tekniknya, dan di sini dia uniknya. Perhatikan baik-baik. Oke? Nah, nanti ketika kamu melakukan semua hal yang kamu sukai setiap hari, ada dari semua hal tersebut yang membuat kamu jenuh melakukannya ketika kamu melakukan itu setiap hari. Ya, begini teman-teman. Yang namanya keunikan diri, itu selalu erat kaitannya dengan passion. Wah, kalau saya katakan passion, pasti kamu udah sering nih denger passion ya. Passion itu apa? Passion itu adalah sesuatu hal yang membuat kamu bergairah untuk melakukan hal itu setiap hari. Ya, dari semua hal yang kamu tulis tadi, yang katanya kamu suka, kamu percaya atau enggak, ada beberapa hal yang membuat kamu tuh enak kalau ngelakuin hal itu setiap hari. Contoh ya, saya suka main games, saya suka. Tapi kalau saya setiap hari main game, saya nggak bisa, saya enak. Berarti itu bukan passion saya, itu bukan keunikan diri saya. Oke? Ada juga mungkin teman saya nulis, apa kesukaan kamu? Kesukaan saya main gitar. Tapi begitu saya suruh dia main gitar setiap hari, dia enak. Berarti itu bukan keunikan diri dia, dan itu pun bukan passion dia. Nah, sekarang dari semua hal yang kamu sukai tadi, kamu list lagi, kamu lihat lagi, kira-kira hal apa yang gue enak ngelakuin tiap hari, walaupun sebenarnya gue tulis di sini gue suka. Ya. Jadi dari semua hal yang kamu tulis katanya suka tadi, pasti ada beberapa hal yang kalau kamu lakuin tiap hari, lu bakal enak. Kamu bakal mual, bakal gak enak, bakal pusing, dan ujung-ujungnya jadi bosan, jadi jenuh gitu. Ya. Nah, semua hal yang kamu lakukan tiap hari kamu bakal enak tadi, kamu coret. Sekali lagi, kamu coret dari data hal-hal yang kamu sukai tadi. Kamu coret, please. Nah, setelah kamu coret, tersisalah hal-hal yang sebenarnya kamu suka ngelakuin itu tiap hari, kamu ngelakuin itu tiap hari nggak apa-apa, kamu seneng, bahkan nggak bikin enak, ya. Nah, kamu percaya atau enggak, dari semua hal yang tersisa tadi, sebenarnya tersimpan
satu hal atau mungkin dua hal yang merupakan keunikan diri kamu. Nah, udah mulai kelihatan ya, udah mulai ketahuan gambarannya ya, keunikan diri kamu seperti apa. Nah, setelah kamu sudah menjawab itu semua, masuklah kita ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2-nya apa, Mas Bro? Pertanyaan nomor 2-nya ini simple, tapi kena. Simple tapi kenanya gimana? Pertanyaan nomor 2-nya gini. Kamu bayangkan, kalau seandainya sekarang kamu dikasih uang 500 miliar rupiah. Betul, kamu sekarang bayangkan kamu dikasih uang 500 miliar rupiah. Kira-kira, mana di antara hal yang masih tersisa tadi, yang masih tetap kamu mau lakukan? Betul, seandainya kamu dapat 500 miliar rupiah, bayangkan duit itu banyaknya bukan main ya. Bahkan kamu sampai keturunan ketiga, kelima pun tuh duit belum habis ya. Kamu punya duit 500 miliar rupiah. Di antara semua pekerjaan atau semua hal yang kamu suka tadi, mana yang kira-kira masih mau lo lakukan setiap hari, walaupun lo sudah kaya? Ya, jadi gini teman-teman, intinya, saya ingin mengajak kamu untuk berpikir bahwa yang namanya keunikan diri itu punya sifat dasar ikhlas. Keunikan diri itu sebenarnya sesuatu hal yang tidak menuntut, tidak mengharapkan imbalan. Keunikan diri itu sesuatu hal dalam diri kamu yang ketika kamu melakukan itu, kamu happy, kamu senang, bahkan cenderung bergairah, punya passion di situ. Sama seperti saya di pagar kehidupan ini, sekali lagi. Saya pun kalau misalnya dikasih Tuhan 500 miliar rupiah, amin gitu ya. Saya tetap akan mengupdate ini semua teman-teman karena saya suka. Saya suka berbicara, saya suka memberikan inspirasi dan motivasi, menolong orang dengan cara seperti ini, dan ini pun tidak bisa terbayar dengan uang. Ini namanya passion. Dan passion saya ini mengandung keunikan diri saya. Jelas ya? Jadi, dari dua pertanyaan tadi, sebenarnya kamu sudah bisa menemukan apa sih keunikan diri gue? Dan kalau kamu sudah menemukan keunikan diri kamu apa, saya minta tolong satu hal. Tolong lakukan keunikan diri kamu tersebut untuk menolong banyak orang. Karena ketika kamu menggunakan keunikan diri kamu untuk menolong orang lain, kamu akan mengalami dua hal. Yang pertama, kamu akan bahagia karena kamu melakukan hal yang kamu suka untuk menolong orang lain. Yang kedua, kamu akan menjadi orang yang berkelimpahan. Loh, kok bisa? Karena uang akan selalu datang kepada orang yang mencintai pekerjaannya. Sekali lagi, uang akan selalu gampang datang kepada orang yang mencintai pekerjaannya. Simple kan? Oleh karena itu, di audio yang cukup singkat ini atau di video yang cukup singkat ini, saya ingin kamu praktekkan apa yang sudah saya katakan tadi, dan apabila memang kamu belum ketemu juga, ulangi lagi video ini, praktekkan lagi sampai kamu ketemu apa keunikan diri kamu. Dan kalau memang kamu belum ketemu juga, silakan bertanya di komentar yang ada di video ini, saya pun akan membantu kamu sampai kamu menemukan keunikan diri kamu. Ingat, keunikan diri kamu tidak mungkin sama dengan orang lain. Keunikan diri kamu adalah ciri khas dari diri kamu. Kalaupun ada orang yang mau menduplikasi ciri khas kamu atau keunikan diri kamu, kemungkinannya cuma dua. Mereka akan jauh lebih baik daripada kamu, atau mereka akan jauh lebih buruk daripada kamu. Karena kamu adalah unik, sama seperti saya pun adalah unik. Gunakan keunikan diri kamu untuk membantu orang lain dan rasakan kebahagiaan sejati ketika kamu melakukan itu semua. Saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.